Jadilah alumni yang menginspirasi, yang punya keberanian dalam menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi dari inspirasi yang kita berikan kepada banyak orang itu akan mengajak mereka juga untuk bisa termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan merasa sebagai alumni Kertara Jasa juga akan memberikan manfaat kepada alma mater kita. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Uung Guntur Saputro. Sebelumnya terima salam sama-sama, Namo Buddhaya. Seperti biasa, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang di Kepo Alumni dengan seorang narasumber yang pasti tentunya adalah alumni dari STAPK, STAP Kertara Jasa. Dan langsung saja kita undang, yaitu ada Sila Guna. Selamat pagi, Sila. Selamat pagi, ya Sila. Mas Uung. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Sila. Ya. Sila, apa kabar? Sehat? Hari ini sehat ya, semangat. Terima kasih. Semoga Mas Uung juga sehat ya. Wah, sadu. Wah. Ya. Oke, Sila sekarang posisinya ada di mana? Saya ada di Tangerang. Oh, di Tangerang ya. Di Wisma Astinda. Oke. Sila, ini kan kita ngobrol tentang Kepo Alumni, yang mana Sila kan merupakan salah satu alumni dari STAP Kertara Jasa, Sila, ya, betul ya? Mungkin bisa diceritakan, Sila, awalnya masuk ke STAB Kertara Jasa itu seperti apa? Apakah mungkin karena kemauan sendiri atau mungkin melihat dari brosur atau poster atau apa gitu? Silahkan, Sila. Iya, baik. Sebenarnya kalau saya bicara tentang alasan ya atau latar belakang istilahnya, saya dulu masuk di STAB Kertara Jasa itu cukup panjang ya ceritanya. Tapi saya persingkat saja. Saya masuk di STAB Kertara Jasa itu karena ingin melanjutkan kembali sekolah ya pendidikan agama Buddha. Karena sebelum saya masuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertara Jasa, dulunya saya pernah juga melanjutkan perkuliahan di STAB Nalanda. Oh, ya. di STAB Hanya Nalanda. saja betul. Hanya saja di sana pernah selama 1 semester. Kemudian karena saya tertarik ya untuk menjalani kehidupan wiharawati waktu itu ya, tertarik untuk datang ke Padepokan Dhamma Dipa Arama, dan baru tahu begitu datang di Padepokan Dhamma Dipa Arama itu baru tahu kalau di Jawa Timur itu ada Sekolah Tinggi Agama Buddha juga gitu. Sehingga waktu itu sebenarnya saya sangat minim informasi ya terkait dengan STAB Kertara Jasa. Tidak seperti sekarang yang media sosial sudah bisa kita ketahui dari Facebook, dari YouTube, dan lain sebagainya. Pada saat itu belum ada. Brosur pun saya juga tidak dapat. Ya, jadi pada saat saya mengenal STAB Kertara Jasa itu justru ketika saya datang pertama kali di Padepokan Dhamma Dipa Arama. Itu tahun 2017 awal. 2017. Oh ya, yang sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk bermeditasi di Padepokan Dhamma Dipa Arama itu dan ingin menjalani atasila begitu saja. Nah, hanya saja karena saya senang ya menjalani kehidupan kewiharaan, akhirnya setelah 6 bulan berada di Padepokan Dhamma Dipa Arama itu, Bante Kanti Daro menawari ya, karena dilihat saya masih usia untuk produktif ya dalam hal belajar begitu. Bante Kanti menawari bagaimana dengan perkuliahan selanjutnya kalau terus jadi wiharawati begitu ya, istilahnya apa, tidak mau belajar lagi seperti itu. Saya menyatakan, saya bersedia Bante belajar lagi, tetapi tidak sebagai mahasiswa umum begitu ya. Kalau boleh ya saya bisa menjadi tetap sebagai seorang atasilani begitu ya. Waktu itu sebutannya silajari. Kemudian Bante karena memang sudah punya cita-cita sejak lama bahwa Bante itu berniat untuk membuka perkuliahan untuk kelas Samanera dan Atasilani di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertara Jasa. Kemudian pada tahun 2017 itu akhirnya Bante menyampaikan kepada pihak lembaga STAB untuk memberi kesempatan ya perkuliahan dibuka untuk kelas Samanera dan Atasilani. Dan tahun itu adalah tahun pertama untuk kelas Samanera dan Atasilani dibuka di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertara Jasa. Wow. Jadi tahun 2007 ya, maaf 2007 ya, tadi saya ralat ya, 2007 ya. 2007 ya, 2007 saya datang pertama kali di Padepokan Dhamma Dipa Arama pada bulan Februari, kemudian
sekitar bulan Agustus saya baru masuk di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa sebagai angkatan awal ya untuk program kelas Samanera dan Atasilani yang baru dibuka pada tahun itu. Ya. Berarti Sila ini apa ya menjadi pelopor angkatan pertama untuk apa ya angkatan yang menggunakan apa namanya angkatan untuk Samanera dan Atasilani ya Sila ya betul ya? Ya, jadi kalau yang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa itu memang angkatan kami waktu itu adalah angkatan pertama karena sebelumnya pada tahun 2000 itu kan STAB sudah berdiri sebenarnya. Kertarajasa sudah berdiri, tapi kelasnya adalah kelas untuk umum saja, mahasiswa umum. Ya, hanya untuk kelas Samanera dan Atasilani itu belum ada. Nah, hanya gagasan itu sebenarnya sudah dimiliki Bante Kantidaro ya sejak lama. Sejak beliau berada di Jakarta dulu, Bante itu pernah membuka kelas untuk Samanera, Sekolah Tinggi Samanera ya, STS ya, di Jakarta. Begitu. Hanya karena Bante terus kemudian bertempat tinggal di Padepokan Dhamma Dipa Arama, Sekolah Tinggi Samanera itu yang ada di Dhammacakka tidak berlanjut waktu itu. Nah, sehingga pada tahun 2007 karena ya terdorong mungkin ya Bante ya juga punya cita-cita dari awalnya, terus kemudian juga ada mahasiswa sebelumnya juga angkatan pertama ada Atasilani Mutia yang masih awal-awal juga pernah ikut sekolah di STAB Kertarajasa, hanya waktu itu beliau hanya sendiri saja dan secara resmi itu Kertarajasa belum membuka kelas untuk mahasiswa Samanera dan Atasilani gitu. Nah, tapi pada tahun 2007 itu begitu gagasan Bante Kanti itu diterima oleh lembaga, akhirnya lembaga juga resmi ya memberi kesempatan untuk membuka kelas Samanera dan Atasilani di STAB Kertarajasa. Dan teman-teman saya waktu itu lumayan banyak ya, satu kelas itu bisa mencapai 36 orang waktu itu. Iya, luar biasa itu banyak sekali. Yang Samaneranya ada 10 orang calon Samanera ya. Kemudian yang Atasilaninya ada 8 orang. 8 orang. Terus berarti dari 8 orang itu yang masih bertahan sampai sekarang ada berapa Sila angkatannya? Ya, yang masih bertahan kalau dari angkatan pertama Atasilani Damanandini dan saya. Tinggal 2 ini. Tinggal 2 ya. Yang 6, yang paling senior Atasilani Sada Dewi itu sudah meninggal ya karena sakit kanker pada saat semester 7 ke 8. Ya, yang meninggalnya kalau tidak salah di Banjarmasin ya. Iya, Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Ya, betul. Saya pernah mendengar sih. Betul, itu angkatan pertama Atasilani Sada Dewi. Iya, sakit dan beliaunya. Nama beliau itu dijadikan nama untuk asrama Atasilani di belakang. Iya, betul. Angkatan pertama ya Atasilani yang sampai saat itu bahkan memang beliau punya tekad yang luar biasa sih menurut saya ya. Atasilani Sada Dewi ini namanya perlu untuk dikenang juga ya, karena pada saat beliau sakit kanker itu sebenarnya Bante Kantidaro juga sudah menawari beliau ini kalau tidak keberatan juga Bante tidak melarang seandainya mau lepas jubah gitu, terus kemudian menjadi perumah tangga kembali dan kembali ke keluarga. Hanya pada saat itu beliau memutuskan tidak Bante, saya masih tetap mau jadi Atasilani, bahkan kalau saya meninggal pun saya juga tetap ingin menjadi Atasilani. Dan waktu biasa. Itu dari sakit kankernya diketahui hanya sekitar 6 bulan. Bulan Desember tahun 2010 itu beliau meninggal. 10 Desember 2010. Luar biasa Sila itu aditan tekadnya itu ya, maksudnya tidak goyah untuk melepaskan latihan begitu ya. Luar biasa. Ya itu kenangan ya. Ya, betul. Ya, betul sekali ya. Oke Sila. Selain itu saya mendengar juga Sila juga belakangan atau mungkin juga mengambil upgrade untuk pendidikan ya, mengambil sekolah lagi ya Sila ya. Mungkin bisa diceritakan, mungkin singkat atau silakan. Setelah lulus dari STAB Kertarajasa, saya melanjutkan pendidikan pasca sarjana ya sebenarnya. Waktu itu karena setelah lulus saya mendapatkan tugas di wilayah Tangerang ya, dan mendapat kesempatan dari Bante Sukemo itu untuk bisa membantu di sekolah Dharma Putra. Dan bertepatan pada saat itu juga
STABN Sriwijaya itu membuka pasca sarjana ya. Oh iya iya iya. Nah, waktu itu hanya saja, memang belakangan setelah kami lulus, selesai ujian itu tidak ada wisuda, ya karena dari sisi sistem pemerintahannya belum legal gitu ya, belum ada Iya iya legal iya. dari sisi apa istilahnya regulasi pemerintah. Ya aturannya Sehingga masih dari belum. sana akhirnya saya melanjutkan lagi pendidikan ya di STIAB Semeratungga. Ya, jadi dari beberapa hasil pendidikan perkuliahan dari STABN Sriwijaya ini, kemudian dari penilaiannya masih bisa digunakan untuk di STIAB Semeratungga. Lalu melanjutkan pasca sarjana di sana sampai selesai. Wisuda tahun 2019. Dan ya saat ini masih mencoba melanjutkan lagi pendidikan doktoral, tapi baru mendaftar saja dan Siap belum siap mulai siap. perkuliahan. Ya semoga lancar sih kalau memang segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Ya harapannya 3 tahun selesai. Ya sadu sila. Semoga begitulah adanya. Mungkin untuk apa doktoralnya Sila mengambil spesifik di apa? Apa tetap Iya, sama atau saya berbeda? saat ini mengambil di Universitas Hindu Mm-mm. Indonesia, ya Unhi di Denpasar. Untuk bagian fakultasnya adalah ilmu agama dan kebudayaan. Oh Ya. iya iya iya. Tapi saya fokusnya di ilmu agamanya, Ilmu ya, agama. untuk apa sisi dari doktoralnya yang diambil. Oke luar biasa Sila. Berarti Sila selain apa ya maksudnya selain mengabdi juga mengupgrade ilmu terus sih ya, dengan belajar menempuh pendidikan begitu ya. Apakah memang kalau misalkan melihat lapangan Sila, apakah memang diperlukan untuk upgrade diri dalam konteks pembinaan atau mungkin pengabdian begitu Sila? Oke, sebenarnya kalau kita bicara dari sisi pendidikan itu sangat penting ya. Baik itu wanita, pria, ataupun ya para rumah tangga, bahkan sebagai seorang wiharawati pun menurut saya itu penting gitu. Karena kalau kita hanya terbatas belajar sendiri sebenarnya tidak dilarang juga. Kita kalau mau bebas belajar kapan saja kita saat ini, sekarang di mana saja juga bisa. Hanya kalau kita tidak mengupgrade ya dari sisi pengetahuan-pengetahuan yang lain, ya terutama orang-orang yang bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi itu lebih profesional, kemudian juga lebih bisa memberikan arahan, bimbingan begitu ya. Kita akan terbatas sekali ya kalau tidak melanjutkan pendidikan. Dan memang dalam hal melanjutkan pendidikan itu kita tidak hanya sekedar butuh materinya, istilahnya itu harus siap materi saja, tapi kesiapan kita dalam menghadapi konsekuensi-konsekuensi di lingkungan masyarakat juga. Contohnya misalkan saat kita memilih untuk melanjutkan pendidikan seperti itu ya, belum lagi nanti masih juga sibuk dengan aktivitas sebagai apa namanya atasila nih ya, sibuk di lingkungan masyarakat, kemudian juga harus mengajar dan lain sebagainya. Ini bukan hanya sekedar sebagai mengisi waktu luang sebenarnya ya, tetapi memang itu adalah kebutuhan kita ya di lingkup masyarakat itu. Dengan memasuki perkuliahan yang menurut saya lingkungan jejaring kita bersama teman-teman yang sevisi gitu untuk sama-sama mau belajar, meningkatkan pengetahuan juga dari sisi hal-hal yang lebih luas. Kita merasa diri kita ini memang belum apa-apa, sebenarnya belum mendapatkan sesuatu yang apa ya, yang kita anggap wah kita sudah cukuplah belajar gitu ya. Kalau bicara tentang kepuasan hati sih sebenarnya S2 pun juga sudah puas gitu. Ya kan itu sudah dipakai. Tapi karena kita melihat jangka waktu ke depan, ya pendidikan Buddhis ini kan nggak hanya berhenti nanti ya sudah selesai S1 mau jadi guru agama ya, mau jadi apa untuk umum sudah cukup gitu ya. Kalau saya pribadi sebagai seorang wiharawati pendidikan pasca sarjana doktoral itu ya nantinya tidak begitu penting untuk sisi pemerintahan mendapatkan maaf ya dalam artian di sini tunjangan gaji dan lain sebagainya, bukan untuk itu, tapi karena kebutuhan dalam jangka panjang untuk pendidikan Buddhis ini penting ya untuk menambahkan pengetahuan bagi diri kita pribadi, dan ketika kita nanti bisa sharing kepada orang lain sehingga pengetahuan kita ini lebih bermanfaat, itu justru ada hal-hal yang lebih penting untuk kita capai ke sana.
Luar biasa ya Sila ya. Iya. Berarti dari sisi itu memang perlu ya antanya upgrade upgrade untuk pengetahuan gitu dengan melanjutkan sekolah lagi seperti itu. Nah, kemudian Sila apa namanya? Sila kan memang kalau saya melihat itu Sila udah melakukan pengabdian nih di berbagai wilayah di Indonesia kalau bisa dibilang seperti itu Sila ya. Nah, saya tertarik nih kapan hari saya melihat Sila itu di memposting apa ya? Kayaknya nggak tahu di mana begitu. Kayaknya sih di dalam hutan atau gimana ya begitu. Melakukan pengabdian itu mungkin bisa diceritakan ya Sila ya. Oh, Kayaknya yang di daerah Sulawesi atau mana ya? Sulawesi oh, kalau nggak. Ya ya ya. oke. Iya, jadi kalau mungkin yang Mas Ung lihat itu Iya. pada saat saya berada di Yamatita Iya ya. mungkin juga karena melihatnya kondisinya itu medannya itu kayaknya nggak mudah untuk ditempuh ya ke sana ya. Betul, betul. Jadi waktu itu sebenarnya ya spontan saja sih. Ya, itu masa transisi ketika saya akan ke STAB Ketara Jasa kembali waktu itu. Jadi Oh, siap siap. saya meninggalkan Tangerang tahun 2015 akhir, kemudian oleh Bante Kanti memang diminta kembali ke STAB Kertara Jasa setelah saya menyelesaikan pendidikan pasca sarjana saya di Tangerang untuk membantu juga mengajar ya di STAB. Nah, tapi waktu masih ada waktu senggang karena libur semester waktu itu Bante Siri Ratano ya karena beliau masih mengadakan pembinaan di wilayah itu sempat menawari ada daerah yang saat ini mendapat perhatian oleh beliau begitu pada saat itu. Kira-kira Atasilani bersedia tidak gitu? Wah, senang sekali ya Bante karena melihat dari beberapa berita yang pernah saya baca ya waktu itu masih di majalah Buddhis ya, belum belum di-upgrade seperti di Facebook, YouTube itu belum. Ya masih di majalah Buddhis WDR waktu itu ya. Pengabdian beliau pertama kali ke sana itu cukup menantang gitu ya. Datang ke suku pedalaman yang notabene di sana itu nggak ada sekolah. Kemudian juga mereka nggak tahu uh, baca tulis. Waduh, Ya. waduh. Kemudian juga aktivitas bekerja, beraktivitas seperti halnya masyarakat modern pada umumnya itu nggak ada, tidak ada. Jadi mereka KTP pun juga belum ada sama sekali. Nah, kemudian saya waktu itu bersama dengan Atasilani Damanandini dan tim rombongan dokter, ada dokternya ada 4 orang ya, 4 orang. Kemudian juga ada beberapa teman-teman yang bersamaan membantu dan juga para bante yang datang ke sana. Kami datang berkunjung untuk perjalanan saya itu 1 minggu jalan kaki. Waduh, 1 minggu Untuk jalan sampai. kaki Sila. Jadi Waduh, mantap. kalau udah pernah ikut pramuka perjari ya kurang lebihnya begitu ya. Iya iya iya. Perjalanan 1 hari tapi plus hari-hari berikutnya begitu. Nah ini awalnya saya mikirnya ya oke lah kalau para bante bisa masa kita yang muda nggak bisa gitu ya. Para bante kan Iya iya. lebih lebih usianya kan Iya lebih iya, dewasa lebih gitu ya, senior begitu ya. lebih senior gitu. Saya coba saja gitu. Atas Lani ini juga berani waktu itu mau nemani. Terus kemudian kami turun di Ambon untuk persiapan. Ya setelah datang ke Ambon kami masih harus nyebrang lagi ya ke pelabuhan ya pelabuhan Waipirit sampai kemudian menempuh perjalanan darat ya darat itu 7 jam kira-kira ya perjalanan daratnya itu lancar ya 7 jam itu Itu naik mobil ya yang naik darat mobil. itu ya. Oh, naik mobil. Kalau Oh iya yang iya. 7 jam ini naik mobil kemudian baru bisa bermalam di rumah Pak Taryono waktu itu umat Buddha yang ada tinggal di sana. Oh, iya. Setelah itu baru besoknya kita melanjutkan lagi perjalanan ya perjalanan untuk menuju ke hutan ini naik truk ya bisanya naik truk Oh iya gitu. iya iya. Jadi Iya iya sembari iya. membawa barang-barang baksos tujuannya karena memang ke sana itu untuk baksos gitu Iya. ya. Karena orang-orang di daerah pedalaman ini belum mengerti hal-hal semacam itu. Terus kita mengenalkan tentang sistem kalender, angka dan lain sebagainya. Tujuannya itu. Terus kemudian begitu sampai setelah naik truk itu kita sampai di tepian sungai dan sepanjang tepian sungai itu kita sudah tidak menemukan kendaraan apapun. Jadi mau tidak mau harus berjalan kaki. Ya, Oh, jalan kaki kurang lebih ya waktu itu sekitar 7 jam jalan kaki juga. 7 jam Ya itu itu baru ya. sampai di lereng lereng apa gunungnya itu ya lereng gunung. Jadi bagian bawah gunung. Lalu kita istirahat di sana untuk
apa namanya, save energi lagi Iya, karena iya. untuk besok perjalanan. Istirahat sebentar, kami lanjut lagi perjalanan sampai rumah singgah, ya. Di Hmm. situ juga hanya berhenti untuk istirahat dan makan siang seperti itu ya. Makan siangnya juga perbekalan kami terbatas. Kemudian baru besoknya melanjutkan perjalanan lagi. Jadi sekitar ya uh, jam 2-an siang begitu ya baru sampai lagi dari malam gitu. Jadi jalan-jalan-jalan itu Luar baru biasa sampai. ya. Berarti itu apa ya, nyebrang sungai gitu ya Sila ya? Maksudnya sungai yang memang masih apa ya, alami, belum ada jembatan, belum ada apa gitu ya? Ya, namanya sungai hujan tropis. Jadi pada saat tidak ada hujan, sungai itu kering, sama sekali nggak ada air. Oh, Yang ada itu hanya batu-batuan besar. oh iya Nah, iya iya. kemudian begitu hujan datang, ya sungai itu meluap, ya Hmm, apa namanya setinggi bisa seperut ya kalau orang yang tingginya tidak begitu apa seperti pria gitu iya iya. bisa sepaha saja. Kalau seperti saya ini seperut ini Waduh, tingginya ya untuk lumayan menyeberangi lumayan sungai. deras ya. Iya, dan arusnya ya kalau kita nggak hati-hati, jalan kakinya itu kan kalau sungai biasa mungkin landasannya itu kan biasa ya, Iya iya datar iya. gitu. Tapi kalau ini kan landasannya bebatuan, Bebatuan. sehingga kalau kita nggak hati-hati pada saat berjalan, ya kita bisa terseret arus juga. Wih, Begitu. iya 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 iya. Iya. Saya Jadi bisa membayangkan Sila. iya, Iya iya iya. itu yang sebenarnya membuat saya juga akhirnya berpikir ulang ya pada saat mau kembali itu berpikir ulang. Karena Hmm. waktu itu kan tujuannya untuk baksos ya. 1 minggu perjalanan, baksosnya hanya sekitar 2-3 hari saja. Hmm. Kayaknya udah capek begitu ya di perjalanan itu sudah lelah Iya sendiri. iya iya. Sementara kita di sana hanya mengenalkan obat, mengenalkan kalender, ya, supaya mereka itu ya tahu cara masak dan lain sebagainya. Setelah itu selesai, kita nggak dapat apa-apa. Saya merasa datang ke sana itu nggak dapat apa-apa gitu. Ya Hmm. kalau cuma 2 hari 3 hari. Terus akhirnya saya itu mencoba sama Bante Siri menyampaikan, Bante, kalau saya tinggal di sini lebih lama boleh enggak? Mau berapa lama sih lah? 1 bulan, saya bilang gitu. Oh 1 bulan, teman-teman yang lain nggak ada. Gimana sih Laguna mau apa tinggal di sini 1 bulan mau ada yang nemenin? Nggak ada. Akhirnya saya sendirian. Terus baik Bante nggak apa-apa saya ditinggal sendirian, tapi syaratnya tolong saya dibuatkan putih sendiri saja gitu. Oh orang-orang Hemat Hitam itu pandai loh, bikin putih aja 3 hari selesai. Ya dengan kayu seadanya, ya gubuk lah Iya istilahnya iya begitu iya iya. untuk tinggal di sana. Nah tapi 1 bulan itu selama di sana saya merasa cukup puas, ya Hmm. cukup puas. Minimal saya bisa berasosiasi dengan anak-anak hutan ya, yang awalnya mereka juga tidak bisa baca tulis ya. Dengan 1 bulan di sana itu kurang lebihnya mereka mengenal apa itu huruf, sedikit banyak itu bisa baca tulis. Dan beberapa dari mereka sekarang ini sudah ada di Makassar juga Hmm. untuk pendidikan. Udah ada yang sekolah begitu ya Sila? Sudah ada yang sekolah SD, bahkan juga sudah ada yang SMP begitu. Sebenarnya seperti apa sih kondisi di sana itu? Apakah segitu apa ya, maksudnya Primitif gitu ya. iya maksudnya kalau dari cerita Sila itu kan tadi seperti apa sih kondisi di sana? Apakah separah itukah begitu? Kalau mungkin listrik kan pasti udah nggak ada ya. Terus Tidak ada, kemudian tidak ada. eh, apalagi handphone kan sudah nggak mungkin kan begitu. Ya. Maksudnya seperti apa sih? Seperti apa mungkin kulturnya di sana? Apakah memang anak-anaknya memang ya cuma bangun terus kemudian berburu apa terus pulang lagi terus begitu atau gimana ya di sana Iya. gitu? Jadi kalau saya dulu waktu SMP itu kan pernah belajar sejarah ya, Iya iya iya. maksudnya tentang manusia purba, Iya, zaman nomaden purba. gitu ya. Gaya sifatnya itu masih nomaden gitu ya. Begitu saya datang ke sana ini, saya tuh seperti merasakan apa ya masa-masa di mana zaman prasejarah gitu loh, zaman di mana manusia tuh nggak bisa baca tulis sama sekali, nggak Hmm. ngerti angka, nggak ngerti huruf gitu, benar-benar sangat primitif sekali waktu itu. Dan apa namanya mereka dalam menggunakan bahasa Indonesia pun itu masih terbatas. Saya pun Hmm. juga harus mengerti atau mengkomunikasikan apa yang ingin saya sampaikan itu kepada anak yang sudah sering keluar hutan gitu. Kalau dengan Hmm. anak-anak sana nggak ngeh gitu. Jadi saya ngajar pun kalau mereka nggak paham itu ya agak sulit gitu. Itu Agak bahasa sulit. apa sih lah di sana? Bahasa suku Yamatita. Oh, iya 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 iya.
Jadi di sana itu ada 4 suku besar ya, seperti suku Yamat Hitam salah satunya, kemudian yang ada di Gunung Fon, suku Fon, kemudian ada suku Kamu-Kamu ya namanya Kamu, iya juga iya ada di iya, iya. sana. Nah itu Nama. 4 gunung jadi satu gitu di Oh area iya itu. iya iya. Nah anak-anaknya kalau mau datang belajar ya sudah mereka harus jalan kaki jauh-jauh begitu untuk belajar saja. Jalan kakinya bisa 2-3 jam, 4 jam gitu. Tapi anak-anak hutan udah terbiasa begitu. Ya, 2 jam, 3 jam ya, tuh belum seberapa. cepet Tapi aja bagi mereka ya gitu. kalau kita yang nggak Iya pernah iya itu iya iya, siap siap. capek begitu. Jadi kehidupan mereka itu ya hanya pekerjaannya, kalau tidak ya mencari apa ya makanan dalam bentuk tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuhan yang di sana itu yang sering dikonsumsi itu adalah singkong, Singkong ya, ya. termasuk ubi-ubian begitu. Lalu untuk prianya biasanya itu ya berburu babi hutan, ya. Hmm, Begitu mereka sudah selesai berburu sekali gitu ya, udah langsung satu area itu untuk pesta, pesta bahasanya gitu itu ya. begitu. Jadi mereka aktivitasnya yang hanya itu saja, kayak Hmm, aktivitas berbersih, kayak mandi pun juga kalau har- nggak diajari mereka nggak ngerti waktu itu. Rambutnya itu masih banyak kutunya dan lain sebagainya. Ya oh waktu iya itu iya. masih seperti itu. Kalau sekarang sudah mendingan gitu ya, sudah diajari bagaimana menggunakan sabun mandi, bagaimana menggunakan shampoo, ya masih masih oke mereka. Iya 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 iya. Kalau pas waktu itu memang sangat-sangat ya kita kan masih berada di lingkungan yang sangat sederhana gitu, di Iya daerah hutan dan itu benar-benar hutan. Tidak ada kiri kanan itu kayak apa pasar gitu nggak ada sama sekali. iya iya iya. Kita ya hidup hanya berdasarkan aktivitas yang ada di sana. Iya ya, berarti kalau sudah sore itu udah gelap semua ya Sila ya? Iya, listrik juga nggak ada. Nggak ada, Oh, waktu ngandelin itu api ya. api, menggunakan api. Oh ya, tapi dari apa ya? Kalau nggak salah dari Sila apa ya maksudnya melakukan pengabdian di sana, kayaknya terbitlah sebuah karya ya Sila ya. Iya, Ah iya. oh iya. Mungkin bisa dijelaskan itu. Mungkin ini kan salah satu bentuk apa ya prestasi gitu kan maksudnya. Eh, sebenarnya kalau dibilang karya sih waktu itu saya ya karena mengisi waktu luang ya. Namanya di hutan, setelah kegiatan mengajar, setelah canting dan meditasi dan lain-lain itu, saya hanya kumpul dengan anak-anak. Kadang ya ada waktu merenung sedikit gitu, ya sambil menyalakan apa namanya lampu lilin gitu ya, lampu dari minyak sebenarnya. Yaitu nulis-nulis catatan saja. Kemudian akhirnya dari catatan-catatan itu begitu saya kembali ya ke Malang ya, saya coba mengetik ulang. Ya, sembari mengingat bahasa rangkuman-rangkuman yang saya dapatkan selama 1 bulan di sana saat bersama dengan suku Yamat Hitam. Dan dari situ akhirnya juga saya beberapa memberikan kepada teman-teman yang senang ya dengan tulisan-tulisan budaya seperti itu, mereka tertarik gitu ya, terus ingin tahu lebih lanjut bagaimana perkembangan suku di sana. Dan terbantu oleh beberapa orang yang memang punya istilahnya itu integritas ya dalam hal ingin mengembangkan ya suku-suku di pedalaman supaya mendapatkan pendidikan, supaya juga nanti kehidupannya lebih layak ya. Karena kalau enggak kasihan juga sih, mereka itu hanya sebagai orang-orang yang nantinya ya bahasa sederhananya itu dimanfaatkan saja oleh orang-orang yang istilahnya ingin menguras tenaga mereka saja. Oh iya iya. Tidak pandai, tidak Betul cerdas betul. dalam hal apa namanya memahami situasi dan kondisi di sana. Karena Iya. mereka itu kalau dari sisi tenaga, dari sisi apa ya kepolosan gitu ya, namanya orang tidak begitu banyak mengenyam dunia luar ya, masih sangat mudah sekali terpengaruh sebenarnya kalau tidak diarahkan kepada hal-hal yang baik begitu. Nah akhirnya mereka juga sudah mulai tahun berikutnya, setahu saya mereka sudah mulai buat KTP ya, banyak orang-orang yang mulai datang juga tertarik, kemudian mengunjungi suku Yamat Hitam ini, terus mulai ada pernikahan secara Buddhis juga, Oh ya bagus gitu. bagus. Jadi sebelumnya mereka nggak istilahnya menikah itu ya nggak ada gitu, nggak ada catatan, nggak ada apa. Mereka tanggal lahirnya juga lahir kapan mereka nggak tahu, nggak ada akte, nggak ada kalender gitu. Yang penting ya udah lahir.
Nah, biasanya pasangan itu rata-rata punya anak itu banyak sekali, ya bisa 11, 12. Luar biasa. Ya. Nah, kepala suku itu waktu saya di sana itu melahirkan putra ke-11. Ya. Putra Itu ke-11. pertama kali saya itu menyaksikan fenomena seorang wanita melahirkan ya, tanpa bantuan dokter sama sekali. Dan hanya dibantu oleh suaminya. Itu wah. Gimana itu? Aduh, nggak sampai bayangin begitu ya. Mas Uung, iya. Iya, Kalau iya. sekarang sudah ada dunia medis di Iya, iya, iya. rumah sakit, mungkin sudah dijaga Iya, higienisnya, iya, betul, betul. kebersihannya dan apa. Begitu seorang wanita melahirkan, ya sudah, yang bantu cuma suaminya. Kemudian waktu motong Iya, iya. pusarnya itu ya, Pusarnya itu. dengan alat yang sederhana juga dari bambu itu. Oh iya, iya, iya. Nah, anaknya kemudian dibersihkan dengan air hangat, kemudian bungkus gitu ya dengan handuk, kemudian di atas itu dikasih kain, lalu di bawahnya itu ada api, ya di atas api itu dikasih pemanggang wajan begitu, seperti wajan yang zaman dulu, kemudian dikasih batu-batuan yang agak banyak, ya kerikil gitu tapi agak besar, baru anaknya itu dipanggang di atasnya. Oh, untuk Itu dihangatkan kan ya? inkubator Iya, dihangat. zaman Iya. dulu kali ya. Iya, iya, iya. Oh iya, Supaya iya. bayi itu nggak kedinginan karena itu dibunuh. Oh iya, iya, iya. Itu metode yang sangat sederhana, tapi saya juga kira ini anaknya bisa hidup atau tidak ya. Iya. Tapi begitu saya tanya bagaimana Bante perkembangannya anaknya kepala suku ini yang waktu itu lahir, sudah besar gitu. Karena Berarti namanya sehat ya? secara daya tahan fisik mereka menurut saya juga lebih kuat sih. Lebih kuat ya. Karena Alam. Nah, Luar biasa. yang baru kena hujan sudah pilek, batuk. Iya benar, kayak saya ini. Karena kena hujan tiap hari tidak masalah. Iya. Sangat kuat. Karena udah terbiasa dengan aktivitas dengan alam, dengan medan yang seperti itu Sila ya. Jadi fisiknya udah terbentuk begitu. Oke Sila, mungkin ini bicara tentang pengabdian ya Sila. Sila kan bisa dibilang adalah apa ya, ketua dari Astinda, atau mungkin apakah bisa dibilang foundernya atau bagaimana Sila? Mungkin bisa dijelaskan Sila, bagaimana awal pendirian, awal mulanya terbentuknya Astinda seperti itu. Karena kan kita melihat dulu tidak ada ya begitu kan, adanya cuma Atasilani gitu ya, dan tidak ada perkumpulannya begitu ya. Monggo silakan Sila. Iya, ini sebenarnya penting juga ya, memang ya banyak orang itu sering istilahnya yang menyebutkan ini Tasilani Gunanandini sebagai pendirinya Astinda dan lain sebagainya. Sebenarnya sebagai dikatakan founder pendiri itu ya tidak salah juga orang mengatakan sebutan itu, walaupun sebenarnya pendirinya tidak hanya saya tapi banyak juga gitu. Hanya saja memang pada saat itu dari tahun 2007 ya hingga tahun 2017 itu sebenarnya Atasilani itu sudah banyak melakukan ya pengabdian di masyarakat ya. Nah, memang pengabdian ini istilahnya belum ada wadah kelembagaan sama sekali. Tidak ada organisasi, ya kita hanya sekedar memenuhi jadwal, schedule pengabdian itu atas dasar undangan, atas dasar permintaan. Ya, kemudian datang ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Terus lama-kelamaan orang-orang ini ya banyak pertanyaan. Sebenarnya munculnya Astinda itu juga karena kebutuhan sih ya, karena kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Ketika masyarakat bertanya, Sila kalau ingin jadi Atasilani gitu, apa harus sekolah di STAB? Kemudian Sila benar, kalau mau jadi Atasilani itu usianya tua boleh enggak? Kalau enggak sekolah terus gimana? Bagaimana seperti itu? Ya juga ya, saya terus mikir gitu. Kalau seperti ini, misalkan mau jadi Atasilani, apakah di Malang dan lain sebagainya, nanti kira-kira Bante Kanti prosedurnya bagaimana, itu belum ada sesuatu yang istilahnya ada standar operasionalnya, ada SOP-nya gitu ya. Nggak ada pakemnya sama sekali. Jadi kalau mau memang kebanyakan waktu itu Atasilani hanya mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa. Dan tidak banyak setelah mengenyam pendidikan di STAB Kertarajasa yang memang motivasinya memang hanya untuk belajar di STAB. Dan setelah selesai belajar di STAB, selesai juga ya masa menjalaninya sebagai kehidupan Atasilani begitu ya. Dari situ kemudian ya kembali Bante Kanti ini
memang seorang visioner sih menurut saya, memikirkan tentang bagaimana ke depannya kelembagaan-kelembagaan itu. Sering saya juga menyampaikan sharing kepada beliau Bante saat di lapangan ini seperti ini gitu. Ya coba, memang Atasilani itu harusnya ada wadahnya gitu. Sebenarnya dulu waktu di STAB Kertarajasa masih saya sekolah itu, kita pun juga membuat salah satu istilahnya organisasi kecil-kecilan yang dinamakan sendiri gitu ya dalam lingkup PDA itu. Namanya Pasati, Persaudaraan Atasilani Indonesia. Pasati. Ya waktu itu. Oh, Pasati. Iya. Cikal bakalnya Astinda bisa bilang gitu ya, Sila. Cikal bakalnya. Gitu. Bakalnya, tapi waktu itu hanya dalam lingkupnya Padepokan Dhammadippa Arama. Iya. Kita ada organisasi supaya mengatur Atasilani ini lebih mudah dalam hal penugasan, kemudian mengatur lingkungan PDA itu lebih mudah. Nah, kemudian Bante Kanti bilang gitu, ya coba buat surat kepada Sangha. Kira-kira bagaimana respon seperti itu? Kira-kira bagaimana responnya? Dan pada saat itu saya membuat surat memang, ya menulis surat, ya saya coba menyampaikan kepada Bante Subapanyo dan Bante Jyotidamo waktu itu pada saat beliau berada di Dhammadippa. Ya, dari surat itu beliau akan membawa ya surat ini dalam Rapim Sangga, ya Rapim ketiga Sangga yang dilaksanakan di Wihara Weluwana Klumpang di Deli Serdang, Sumatera Utara tahun 2017. Nah setelah itu dari hasil Rapim ternyata sepakat kalau Sangga itu menyetujui jika para Atasilani ini memang perlu wadah, ya perlu organisasi untuk kedepannya supaya bagi para wanita khususnya yang sebagai seorang Atasilani menjalani kehidupan wiharawati ini jelas ini maunya lingkupnya kemana begitu. Terus punya visi misi apa kedepannya ini jadinya ada gitu ya. Nggak terhambur gitu. Nanti begitu sudah jadi Atasilani mau ngapain gitu. Nah kalau dengan adanya lembaga Astinda ini dari sisi panduan, dari sisi bagaimana mendapatkan pendidikan, ya dari sisi mereka itu kira-kira nanti berkembangnya di wilayah mana atau area apa, ya sesuai dengan potensi mereka. Ini kita bisa membantu begitu. Tapi kalau tidak ada wadah, sulit. Bahkan bagaimana mengadakan kegiatan-kegiatan bersama yang berkolaborasi ya ataupun bersinergi dengan mitra organisasi lainnya seperti ya Sangga Theravada Indonesia, kemudian juga Wandani, Patria, Mangga Budi. Ini agak sulit kalau kita tidak ada organisasi. Nah, dari situ karena sudah disetujui ya ketok palu istilahnya ya Sangga udah oke. Kemudian dikembalikan lagi. Mau dikasih nama apa? Wah, saya pusing lagi itu. Ini surat sudah disetujui, tapi belum tahu ada gambaran apa istilahnya ya, apa gitu. Sampai banyak istilah nama-nama yang mau dipilih waktu itu. Ya, tapi kemudian Bante Jyoti, oh ya, pokoknya pakainya istilahnya Atasilani Theravada Indonesia. Ada istilah yang pendeknya enggak nanti kira-kira? Oh, kalau bisa ada Bante. Biasanya kan masyarakat itu lebih mengenalnya kan bahasa istilah singkat gitu, lebih tercerap gitu daripada nanti kalau panjang gitu kok susah sekali ya nyebut Atasilani saja susah ya, apalagi nanti udah ada Theravada Indonesia. Kita milih kependekan apa ya gitu. Bante Jyoti akhirnya menyetujui kalau namanya itu adalah Astinda gitu. Nah dari situ akhirnya Bante Jyoti minta untuk segera membuat satu piagam untuk dideklarasikan. Yang isinya itu berisi tentang ya visi misi, termasuk juga nantinya mau ke depannya itu seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu. ADART-nya betul. ADART seperti itu. Terus kepengurusannya juga dipilih. Waktu itu sebenarnya saya mengajukan ya agar Atasilani Dhammanandini sebagai ketua umum ya. Kemudian saya sekretarisnya, saya bilang nggak apa-apa, karena saya memang suka nggak apa-apa. Jadi Bante Jyoti bilang, coba Silaguna dulu saja, nanti menjadi ketua umumnya. Jadi tidak ada pemilihan. Waktu itu hanya penunjukan. Penunjukannya. Lalu ada pemilihan nanti setelah ini. Setelah tahun ini baru kita ada reorganisasi ketua umum terpilih.
Kalaupun tidak terpilih tidak apa-apa. Tapi itu adalah menjadi satu potensi ke depannya organisasi ini sudah ada jalurnya begitu. Oh iya. Jadi masih awal-awal itu tidak ada pemilihan ketua umum. Iya. Dan saya juga tidak memilih diri saya sendiri. Karena itu dan saya diberi tanggung jawab itu, ya baik Bante, saya coba terima begitu. Oke, siap, terima tanggung jawab ini karena menjadi pertama itu tidak mudah memang. Iya, betul. Terus ini ngurus itu tidak mudah. Betul sekali. Dengan banyak pertimbangan saya coba menyusun anggaran dasar, saya coba merangkai juga, belajar dari sana sini, termasuk juga belajar dari anggaran dasar dari Sangga, ya. Kemudian juga menyepakati kira-kira yang pas di bagian-bagian pengurus itu di potensi ini siapa. Nah, disepakati. Dan tanggal 22 Desember waktu itu kami diberi opsi mau tanggal berapa untuk deklarasi piagam Astinda dan dinyatakan bahwa ada wadah organisasi Astinda. Waktu itu ada dua pilihan ya. Pilihannya adalah pada hari Uposatha di bulan Desember yang waktu itu tepat tanggal 3 Desember. Ya. Karena biasanya hari Uposatha bulan terang di bulan Desember itu adalah disebut Hari Sanggamita. Jadi berdirinya kalau di Sri Lanka sana ya, itu terkenal sekali pada saat Bhikkhuni Sanggamita itu datang pertama kali di Sri Lanka, itu pas hari Uposatha di bulan Desember. Ya. Atau milih tanggal 22 Desember, itu hari Ibu yang sudah dikenal masyarakat Indonesia gitu ya. Bertepatan pas hari Uposatha itu tidak pas gitu, waktunya dengan para pengurus yang lain tidak sinkron. Ya, akhirnya memilih sepakat tanggal 22 Desember. Dan saat itu dihadiri oleh 12 Bante ya di Pusdiklat Sikadama Santi Bumi, kemudian ada 10 Atasilani dan juga perwakilan dari Kementerian Agama Buddha waktu itu Bapak Supriyadi, sebelum beliau jadi dirjen. Kan hadir juga. Sekarang kan beliau sudah menjadi Bapak Dirjen. Terus kemudian juga perwakilan dari mitra organisasi Mangga Budi Mandani Patria, ya termasuk juga dari Sangga sudah ada, dan juga umat Buddha yang hadir di Pusdiklat Sikadama Santi Bumi, khususnya ya Karakasaba di sana. Ya artinya menyaksikan deklarasi pertama kali pembacaan piagam Astinda itu. Dan pada tanggal 22 Desember tahun 2017 itulah ya Astinda resmi ya berdiri begitu. Nah, setelah itu jangka panjang kita masih banyak mengatur ya kebutuhan dari kelembagaan itu apa saja. Nah, saya mengambil visi 5 tahun ke depan ini, memang selama 5 tahun ini saya harus memenuhi kelengkapan keorganisasian. Salah satunya adalah sarana prasarana. Kemudian dari akta pendirian dan lain sebagainya. Dan itu terrealisasi sudah selama 5 tahun ini. Nah, tinggal pada 5 tahun berikutnya adalah membentuk sistemnya. Ya, jadi kita ini Astinda dalam mencapai visi misi tujuan ini mau apa. Kemudian nanti dalam eksekusi kegiatannya itu mau diarahkan kemana. Tapi gambaran-gambaran itu sudah ada dan sepenuhnya dari visi misi itu sudah terrealisasi sih. Ya, jadi saat ini Wisma Astinda juga sudah ada sekretariat untuk Atasilani Theravada Indonesia. Jadi walaupun masih organisasi baru, tapi kelengkapan kelembagaan itu berupaya untuk dipenuhi selama 5 tahun ini. Jadi tinggal 5 tahun ke depan, dari 2022 sampai 2027 ini kita sedang membangun sistem yang ada di Astinda. Oke, luar biasa sekali ya bentuk pengabdiannya. Dan menjadi tadi diceritakan Sila tidak mudah juga untuk membentuk organisasi yang pertama kali kan, harus belajar sana sini dan macam-macam. Kemudian Sila kan Astinda ini kan sebenarnya masih belum lama ya, maksudnya kadang-kadang tuh masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya bahwa sebenarnya tuh tujuan Astinda itu mau dibawa kemana arahnya begitu kah? Karena mungkin misalkan ke pengabdiannya kah, atau mungkin ke segi pendidikannya kah, kayak gitu. Karena banyak orang, beberapa kemarin ada ya sempat sharing sama saya, sebenarnya Astinda itu mau bawa kemana begitu. Apakah seperti di kepercayaan yang lain itu khusus ke pendidikan kayak suster-suster yang menjadi aktif di pendidikan, atau
khusus di pengabdian gitu. Nah, mumpung di sini ada Sila, ya kita tanya aja kan sekarang biar dijelaskan begitu. Silakan Iya, Sila. baik. Sebenarnya kalau kita kembali pada visi misi dididikannya Astinda, ya selain sebagai wadah untuk menaungi ya para atasilani atau wiharawati Buddhis yang istilahnya itu menjalani kehidupan sebagai atasilani ini, visi kedepannya itu Astinda punya beberapa hal yang ingin dicapai sih. Ya. Sebenarnya membentuk karakter itu lebih utama. Ya. Karakter ini memang kita menyesuaikan dengan potensi dari para atasilaninya. Karena tidak semua atasilani itu dari pengamatan yang saya lihat selama 5 tahun, bahkan 15 tahun terakhir ini, tidak semuanya itu menyenangi dunia pendidikan. Oh iya. Ya, dan tidak semua atasilani juga yang merasa nyaman juga ya berada dalam sisi pengabdian masyarakat. Iya. Gitu. Ada yang memang maunya fokus, sudahlah saya pengennya belajar saja pokoknya selama menjadi atasilani mau 5 tahun 7 tahun ini Sila saya nggak usah pengabdian di masyarakat ya, nggak usah ngisi ceramah, nggak usah menerima undangan dulu, tapi saya maunya fokus kuliah saja. Oke, gitu. Jadi ya kita memberi ruang untuk mereka mau belajar dulu gitu, tapi nanti setelah mau belajar mau apa, Nah itu gitu ya, setelah mendapatkan istilahnya gelar secara kelembagaan gitu ya, mau sudah mendapatkan pendidikan S1, S2, S3, ya setelah itu mau apa gitu. Gelarnya itu untuk apa? Kemudian juga kedepannya ilmu yang sudah didapatkan itu untuk bagaimana. Nah ini penting untuk kembali juga ditanyakan. Maka kita biasanya setiap 5 tahun sekali, ya itu ada istilahnya itu sistem pendekatan anggota, ya pendekatan anggota. Jadi kita menanyakan kembali kalau di STAB biasanya 4 tahun sekali setelah mereka lulus. Ya, setelah lulus ini mereka memang ada istilahnya itu kesepakatan ya setelah lulus ini mengadakan pengabdian di masyarakat. Kalau memang ada yang siap mengajar, ya kita arahkan ke daerah atau wilayah yang memang di sana ada sekolah-sekolah Buddhis. Tapi kalau memang maunya adalah pengabdian di masyarakat saja, ya kita memberikan area, lokasi di mana mereka itu memang senangnya untuk pengabdian di masyarakat. Gitu, lebih membina ke umat Buddha secara sosial, kemudian pembinaan di daerah-daerah seperti itu. Kalau memang mereka senangnya mengajar, ya sudah kita arahkan ke pendidikan Buddhis seperti itu. Nah, sejak tahun 2000, seingat saya 2019 ya awal ya, jadi dari 2018 sudah mulai diperbincangkan, itu Astinda sudah diberi wewenang untuk mengatur para atasilani lulusan dari Sekolah Tinggi STAB Kertarajasa ini untuk pengabdian di mana, gitu ya. Jadi kalau dulu itu yang mengatur langsung dari Sangga. Nah begitu sudah diberikan wewenang, kemudian dari sisi Astinda itu juga sudah menyetujui. Akhirnya Astinda ini juga mulai punya tanggung jawab untuk setelah 4 tahun pendidikan di STAB Kertarajasa ini kembali melakukan pendekatan anggota kembali. Jadi setelah ini maunya kemana gitu, mau kira-kira kalau mengajar sanggup nggak? Atau kalau pengabdian di masyarakat, misalkan nanti atasilani diundang untuk mengisi puja bakti, ceramah, kemudian juga membantu masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan situ, kira-kira siap nggak? Kalau tidak siap, maunya apa? Misalkan Sila saya maunya sudah tinggal di Padepokan Dhamma Dipa Arama saja melakukan aktivitas, ya enggak apa-apa gitu. Mau meditasi, oke, diberi kesempatan juga untuk meditasi di mana dan waktunya kapan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya justru dengan adanya Astinda ini kita memberi ruang kepada para atasilani ini ya, khususnya wiharawati Buddhis. Mereka setelah melanjutkan pendidikan itu mau arahnya kemana? Gitu. Kalau memang mereka punya potensi di bidang pendidikan, kita beri keleluasaan untuk ranahnya ke dunia pendidikan. Kalau lebih senangnya di pengabdian, ya kita beri ke sana. Karena tidak semua seperti yang tadi Mas Uung tanyakan mau dibawa arahnya kemana gitu. Karena memang kita fokusnya bahkan di kelembagaan organisasi Astinda ini ada 2 bidang yang sengaja dibuat ya. Satu bidang pendidikan, yang kedua itu bidang sosial budaya. Ya.
bidang pendidikan ini sebenarnya ke depannya tujuannya adalah selain memberikan ya kesempatan atau potensi para atasilani itu bisa berkembang di dunia pendidikan, tapi juga ke depannya Aslinda ini ya punya visi, punya tujuan agar bisa memberikan pendidikan khusus bagi para atasilani. Pendidikan khusus bagi atasilani ya. Kenapa dikatakan pendidikan khusus? Kalau pendidikan kelembagaan di STAB Kertarajasa itu kan pendidikan formal. Yeah. Saya katakan itu pendidikan formal. Ya, tapi pendidikan khusus ini lebih menekankan bagaimana para atassilani ini punya visi tujuan ke depannya itu dalam jangka panjang menjadi atassilani itu mau apa? Ya. Kalau kita hanya mengarah pada pendidikan formal, selesai pendidikan formal selesai sudah. Dapat gelar S1 sudah selesai. Untuk apa gelar itu? Nah, bagi para atassilani kalau mau mengajar di sekolahan, oke, itu menjadi salah satu kredibilitas mereka. Ya, sebagai atassilani tidak hanya lulusan SMA, tapi juga sebagai lulusan S1, S2 dan lain sebagainya. Itu punya angka profesional tersendiri. Tapi kalau mereka misalkan sudah fokus di situ, lalu memberikan arahan tidak hanya di situ saja, tapi dalam jangka panjang ketika atassilani itu mungkin nanti sudah tidak lagi mengajar, ya, atau sudah fokus dengan latihannya, ya, arahnya mendidik para atassilani ini kemana? Oh ya. Ini sangat penting. Dan ini kami persiapkan dalam 5 tahun ke depan untuk sistem ini. Ya, untuk pendidikan para atassilani ke depannya. Karena sarana prasarana kami pikir sudah cukup, ya. Dari sisi kelembagaannya juga sudah ada. Ya tinggal kita saat 5 tahun ke depan sistem yang harus kita buat. Ini dimantapkan. Mantap, luar biasa sih. Supaya ya tidak ada kebingungan lagi. Ya, ketika mereka mau begitu sudah masuk menjadi atassilani itu mau apa dulu. Ya kalau mau belajar ya fokus dengan pelajarannya. Kalau mau berkecimpung di dunia pendidikan tidak hanya belajar tapi juga mengajar, mendidik orang banyak, ya itu akan diarahkan ke sana. Tapi kalau mau fokus, misalkan mau meditasi kah, atau bagaimana, dengan beberapa pengalamannya, ya kita arahkan. Sejauh mana pengertian tentang meditasi, sejauh mana mereka sudah memahami hal itu penting. Karena bagaimanapun kita bisa memberikan arahan kepada orang lain, kan tentunya harus mengarahkan diri sendiri dulu. Ya, betul sekali. Dan itu nggak akan selesai kalau kita sekedar pendidikan formal 4 tahun itu nggak ada apa-apanya gitu. Belum ada apa-apa istilahnya gitu. Tapi itu sangat penting. Ya bagi mereka yang memang ingin istilahnya selain menjadi atassilani, bonusnya itu adalah mendapatkan pendidikan formal. Di mana? Di STAB Kertarajasa. Oke, siap Sila. Oke, berarti untuk kedepannya itu kan Astinda akan memfasilitasi untuk pendidikan begitu ya. Jadi mungkin atassilani yang mungkin kedepannya gabung di Astinda terus mengambil menempuh pendidikan lagi akan diurus sama Astinda begitu ya. Dari segi biaya atau bagaimana seperti apa? Mungkin ini kan untuk info juga begitu kan bagi teman-teman. Ya, baik sekali. Nah itu bagus ya pertanyaan Mas Uki ya. Sampai saat ini kami memang untuk program pendidikan itu lebih menekankan pada pendidikan non formal dulu. Non formal dulu. Termasuk pengadaan pelatihan atassilani yang jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Ini juga ada di anggaran dasar kami. Nah, kalau jangka pendek kan itu kapasitasnya tidak lebih dari 1 minggu. 1 minggu. Gitu. Yang jangka menengah itu tidak lebih dari 3 bulan. Yang jangka panjang itu lebih dari 3 bulan. Jadi artinya kalau memang mereka istilahnya mau mengikuti program-program dari yang diselenggarakan baik itu dari Sangga Theravada Indonesia ataupun dari Astinda yang membimbing ya atau yang mengadakan sendiri, ya mereka selama ini sudah mengikuti pendidikan secara non formal dari Astinda ini. Gitu. Nah, tapi kalau pendidikan formal nanti misalkan bagi para atassilani yang setelah S1 ini sudah lulus, bagaimana? Apakah mau melanjutkan S2-nya, apakah dari Astinda ini memberikan fasilitas? Memang sampai saat ini belum ada program itu, Mas. Sampai saat ini belum ada. Contohnya misalkan
kalau selesai S1 ini mau lanjut S2, itu bagaimana programnya dari Astinda, apakah bisa membantu dan lain sebagainya. Sejauh ini justru kami itu terbantu dari program beasiswa Sangga Theravada Indonesia. Ada beberapa atas silani yang mendapatkan bantuan beasiswa pendidikan dari STI untuk melanjutkan pendidikan setelah S1. Oh iya. Nah, pasca sarjana, kemudian juga kemarin juga ada beberapa atas silani yang sudah terbantu juga dari itu. Ya, termasuk pendidikan doktoralnya juga ada yang terbantu juga seperti itu. Nah, maka itu ranah yang kedepannya mungkin Astinda juga perlu fokus ya. Jadi supaya dari Sangga mungkin program pendidikan Sangga itu difokuskan untuk para samanera ataupun juga para bikunya, ya. Kemudian dari Astinda difokuskan untuk para atas silaninya seperti itu. Nah, tapi kami kedepannya itu lebih juga ingin menyentuh ya area untuk pendidikan anak di usia dini. Nah, ya itu penting sekali sih lah, betul. Ya, itu penting. Kalau non formalnya sudah kami membuka program pelatihan atas silani pertama di Indonesia untuk usia 7 sampai 12 tahun. Itu baru terrealisasi tahun kemarin setelah pandemi. Iya, betul. Dan ini menjadi program setiap tahun untuk khususnya usia anak-anak ya. Kemudian untuk usia remaja, selain program pelatihan atas silani juga sebenarnya ada Children Dharma Program, kemudian ada Teenager Dharma Program, kemudian ada Parenting Dharma Program. Kalau Teenager Dharma Program itu khusus untuk para remaja. Ya. Jadi, mereka tidak atas sila, mereka juga tidak menjadi seorang atas silani umum, ya, hanya mendapatkan ya istilahnya pengetahuan Dhamma dalam waktu singkat itu. Nah, itu minimal menjadi basic pemahaman mereka. Dan di Wihara Tangerang, di beberapa wihara itu sudah terrealisasi sebenarnya. Jadi tinggal kita istilahnya mau mendukung atau tidak itu bergantung dari kapasitas. Memang dari sisi anggota itu Astinda masih sangat terbatas ya, sampai hari ini itu baru 64 orang. 64 ya, sudah lumayan banyak nih. Ya, dengan mahasiswa yang di STAB. Oh iya, siap. STAB. Lebih banyak mahasiswa STAB-nya dibandingkan dengan atas silani yang berkecimpung dalam kelembagaan organisasi. Ini memang perlu regenerasi ke depannya. Betul. Maka harus pendampingan itu penting sih menurut saya ya. Selama ini memang seperti lulusan STAB sebenarnya itu punya potensi. Hanya karena mereka itu merasa setelah kuliah itu motivasinya udah selesai gitu loh. Jadi kita itu masih sepertinya Astinda ke depannya, kalau dari apa yang saya amati ini perlu membangun motivasi ulang. Motivasi ulang dari para mahasiswa, khususnya atas silani yang lulusan STAB Kertajasa, sehingga mereka itu nggak hanya ya udah begitu selesai itu selesai juga jadi atas silani. Karena saya pribadi itu sebenarnya sebagai alumni Kertajasa merasa sangat bangga sekali. Saya merasa sangat bangga menjadi atas silani, kemudian juga sebagai lulusan Kertajasa. Di mana-mana ketika saya ditanya lulusan dari mana, lulusan dari STAB Kertajasa. Mantap. Kenapa? Karena banyak anak-anak tuh berpikir kalau hanya sekedar lulusan STAB atau bahkan sekolah di STAB itu kesannya tuh kok merasa rendah diri gitu ya, kenapa sih gitu. Kalau kita mau sebenarnya kalau kita mau berkompetensi gitu ya, dan kita mau meningkatkan potensi diri kita juga nggak kalah kok dengan mahasiswa umum di luar sana. Hanya kan ranah tempuh yang kita fokus ya, tujuan kita itu kan beda-beda saja. Menurut saya itu setiap orang ya itu punya kapasitas tersendiri dalam mencapai tujuan terbaik dalam kehidupan. Dan kita itu mau jadi apapun bisa kok. Misalkan mau jadi dosen ya dosen yang terbaik. Ya jadi dokter yang terbaik. Jadi insinyur, arsitek ya arsitek yang terbaik. Jadi atas silani yang terbaik sesuai dengan versi kita, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, itu bisa. Dan kita nggak perlu istilahnya mau jadi ini itu untuk sekedar memuaskan keinginan kita, tapi kita itu benar-benar memang saya senang di sana, saya bangga di situ, saya merasa nyaman, saya percaya diri di situ. Itu justru nanti akan membawa motivasi pribadi menjadi orang yang berani gitu ya, berani di masyarakat. Karena kita itu butuh keberanian, mau apapun, menyampaikan pendapat,
menyampaikan ide pemikiran kita. Masalah orang mau oke atau tidak sekarang itu kan nggak kelihatan. Tapi coba lihat, kalau apa yang kita katakan ya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, kemudian digunakan hari ini, berarti kita sudah berani memberikan pengetahuan kita pada saat itu. Oke, luar biasa Itu sekali. adalah perubahan yang terbaik di kita sebenarnya. Oke, Sila, siap. Oke, luar biasa sekali Sila. Karena waktu juga sudah kayaknya ini udah Cepet ya. iya, nggak terasa sudah hampir 1 jam ini. Oke, Ya, mungkin ke selanjutnya mungkin silahkan mungkin Sila, bagaimana sih pandangan Sila untuk STAB Kertarajasa supaya menjadi lebih bagus, atau mungkin ke yayasannya begitu, atau bagaimana? Silahkan Sila. Ya, saya pikir STAB Kertarajasa ini adalah sekolah tinggi, salah satu sekolah tinggi yang sudah punya potensi. Kedepannya saya berharap lebih memotivasi juga lulusan-lulusan ini untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Itu penting sekali, ya, supaya dari banyaknya lulusan yang nantinya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ini, ya, bisa menjadi agen regenerasi untuk kelanjutan tetap berkembangnya STAB Kertarajasa. Dan saya lebih ingin juga mengajak khususnya para alumni untuk lebih peduli sih dengan STAB Kertarajasa. Dari sisi apa? Dari sisi apapun. Pedulinya itu artinya apa? Kalau kita tidak peduli secara materi, minimal ya peduli secara tenaga. Kalau kita tidak peduli secara tenaga, minimal peduli secara ide pemikiran gitu, supaya STAB berkembang itu bagaimana gitu. Kalau kita tidak peduli secara ide pemikiran, minimal kita bisa menjaga nama baik alma mater. Sudah itu saja. Kalau kita tidak peduli dengan hal-hal yang sesederhana itu, maka kita juga nanti merasa menjadi alumni Kertarajasa itu nggak ada bangganya gitu. Tapi kalau kita memang kedepannya dari sisi para alumninya, kemudian dari sisi pengurusnya, dari kelembagaan STAB ini bisa saling bekerja sama, ya. Kemudian yang kedua itu penting untuk berani, ya, berani mengambil satu perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau kita hanya stagnan dengan kebiasaan zaman dulu yang tidak mau berubah di zaman sekarang, ya kita akan nggak ada perkembangan gitu. Maka harus berani. Siapa yang berada di lingkup STAB Kertarajasa itu ya harus mengupdate dan mengupgrade, ya, mengupdate dan mengupgrade apapun, dari sisi pengetahuan, dari sisi perkembangan teknologi, kemudian juga dari sisi sistem kinerja. Ya, ini perlu untuk diupdate dan diupgrade. Jadi dari situ kita perlu belajar dari mana saja, ya, sehingga STAB ya bisa minimal itu masih bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, memberikan manfaat bagi para peserta didik untuk melanjutkan pendidikan. Ya, ini adalah jasa yang tidak sedikit, jasa yang cukup besar. Dan orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang yang juga memberikan manfaat yang tidak sedikit juga. Saya bisa seperti ini juga karena Kertarajasa. Ya, saya bisa istilahnya merasa bangga sebagai alumni Kertarajasa karena saya pernah mengenyam pendidikan di sana. Dan saya tahu manfaat-manfaat apa yang bisa dicapai itu sebenarnya selain juga pengaruh dari sistem, tapi pengaruh yang terbesar adalah bagaimana kita dari diri sendiri itu punya upaya-upaya untuk memperbaiki. Jadi saya sih mengajak semuanya, ya, baik itu yang sekarang masih belajar di Kertarajasa ataupun para alumni ataupun segenap pengurus, ya, punya rasa bangga dengan STAB Kertarajasa, punya keberanian untuk mau meningkatkan, ya, perkembangan dari STAB Kertarajasa. Yaitu tidak hanya dari sisi materi, tapi juga bagaimana tenaga, ide, ya, kemudian kapasitas kita dalam mengembangkan, ya, kualitas-kualitas terbaik dari STAB Kertarajasa. Nah, itu saja Mas Uung, ya. Semoga kedepannya bisa, ya, ada perubahan-perubahan ke arah yang baik. Oke, luar biasa sekali tadi. Jadi apa ya, pandangannya sangat mengajak semuanya untuk saling bekerja sama untuk Bekerja sama dan berkembang, menjaga STABK lebih
jadi lebih baik lagi. Kemudian terakhir ya, silahkan mungkin closing statement, silahkan kepada alumni, kepada siapapun gitu, closing statementnya silahkan. Iya, kepada para alumni, kepada siapapun yang mendengarkan podcast ini, khususnya saya sebagai alumni ya, diundang di podcast ini kan karena sebagai alumni, jadilah alumni yang menginspirasi, yang punya keberanian dalam menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi dari inspirasi yang kita berikan kepada banyak orang itu akan mengajak mereka juga untuk bisa termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan merasa sebagai alumni Kertara Jasa juga akan memberikan manfaat kepada alma mater kita. Nah, itu saja. Jadi jadilah alumni yang menginspirasi, ya, bermanfaat dan berani. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih Sila. Terima kasih sudah diundang juga ya, Mas Uung ya. Oke, siap. Oke, baik. Kepo Alumni pada hari ini semoga bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua, dan kita akan ketemu lagi di Kepo Alumni yang selanjutnya bersama saya Uung Guntur Saputro. Selamat pagi, Namo Buddhaya.